Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan sumber beritanya, yaitu dari Bank Indonesia yang menyampaikan siaran pers terkait dengan kondisi terkini utang luar negeri Indonesia. Jadi ada siaran pers kemarin tanggal 16 Juni. Lalu dilampiri dengan dokumen tentang laporan kondisi utang luar negeri Indonesia. Hampir semua media massa mainstream memberitakan ya. Tapi untuk beberapa kali ini saya akan cenderung membacakan sumber beritanya agar para pemirsa nanti ketika melihat di berita-berita media tersebut bisa membandingkan dengan sumber beritanya. Nah, sumber beritanya pertama adalah siaran pers ya dari Bank Indonesia. Sebagaimana biasanya utang luar negeri ini disampaikan setiap bulan. Jadi pada tanggal 16 Juni 2025 ini disampaikan utang luar negeri yang posisinya sampai dengan 30 April. Jadi kurang lebih 1,5 bulan ya data terkini itu. Nanti bulan depan adalah sampai dengan akhir Mei. Nah, judulnya utang luar negeri Indonesia April 2025 tetap terjaga. Saya ingin mengajak semua pemirsa untuk memperhatikan semua siaran pers Bank Indonesia ini hampir dalam seluruh hal ya tetap terjaga, terkendali, mengalami peningkatan, semacam itu semua. Tidak pernah bernuansa yang misalnya sedikit memberitahukan yang perkembangan memburuk itu tidak ada di judul. Tentu wajar ya sebagai otoritas tidak ingin menimbulkan kepanikan. Hanya saja kritik kanal ini selalu pada bahasa-bahasa di isinya, di kontennya dan juga di dokumennya itu saya tetap menilai Bank Indonesia sama sekali tidak menyinggung atau sangat sedikit sekali memperlihatkan bahwa sebetulnya ada faktor risiko, ya, ada faktor penurunan, itu tidak disebutkan. Nah, dalam hal utang luar negeri ini misalnya soal peningkatannya tidak digarisbawahi, yang digarisbawahi utang luar negeri Indonesia tetap terjaga. Kita baca saja ya. Nah, utang luar negeri Indonesia pada April 2025 tetap terjaga. Posisi ULN pada April tercatat sebesar 431,5 miliar dolar atau tumbuh 8,2% year on year. Jadi berarti tumbuhnya dibandingkan April 2024 itu 8,2 dan 8,2 itu tinggi ya. Nah, tapi tadi dikatakan tetap terjaga. Karena dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhannya di kisaran 4-5% saja. Nah, ini juga diberitahu nih. Di bulan Maret itu tumbuhnya hanya 6,4% dari tahun sebelumnya ya. Nah ini 8,2. Jadi ada peningkatan sebetulnya di bulan April yang cukup signifikan. Nah diberitahu di paragraf ini perkembangan itu terutama bersumber dari sektor publik. Sektor publik itu utang pemerintah ya dan juga sebenarnya utang Bank Indonesia. Tapi di sini utang pemerintah. Kenaikan PLN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mayoritas mata uang global. Karena sebagian dari utang luar negeri kita itu dalam mata uang yang bukan dolar, yen, euro, dan beberapa lainnya meskipun hanya porsinya tidak sebesar jauh ya dibandingkan dolar, tapi itu menambahi ketika dia dikonversikan ke dolar. Itu maksudnya. Paragraf kedua, ULN, utang luar negeri ya, pemerintah tetap terjaga. Posisi ULN pemerintah pada April 2025 sebesar 208,8 miliar. Tumbuhnya 10,4%. Nah, tinggi lagi kan? Nah, itu disebutkan yang dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran modal asing ya pada SBN. Jadi, loan yang ditarik oleh pemerintah di bulan April maupun SBN pemerintah yang dibeli oleh asing. Nah, dan seterusnya. Saya lewati saja. Di sini ada informasi tentang itu dimanfaatkan untuk APBN, lalu juga diberitahu secara sektor pemerintah itu untuk apa saja disebut. Tapi ini sebetulnya datanya harus dibandingkan dari tahun ke tahun ya, tapi apapun ini informasi kepada kita semua. Nah, paragraf ketiganya, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih rendah. Jadi
utang luar negeri itu terdiri dari 3 sebetulnya. 1 utang pemerintah, 2 utang Bank Indonesia, kedua-duanya biasa disebut juga utang sektor publik. Ini utang Bank Indonesia tidak pernah ya di siaran persnya dinyatakan, tapi di lampirannya ada. Ini juga menurut saya Bank Indonesia harus mulai ini lebih terbuka dirilis semacam ini. Sebut juga dong utang Bank Indonesia, jangan hanya utang pemerintah. Nanti kita lihat grafiknya. Jadi utang publik itu pemerintah dan Bank Indonesia, lalu utang swasta. Nah, utang pemerintah tadi naik 10,4% dibandingkan setahun yang lalu, tetapi utang swasta itu justru turun 0,6%. Jadi April 2025 194,8 miliar, itu lebih rendah 0,6% dibandingkan April 2024. Hanya saja ini kontraksinya melemah. Atau bulan kemarin di Maret itu kontraksi dibandingkan setahun sebelumnya 1% dan seterusnya. Ini disebutkan pendorongnya apa, saya lewati saja. Kemudian paragraf ketiga, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Saya ingin mengingatkan pemirsa, nyaris selalu ini yang dikemukakan di siaran pers. Meskipun ya ada argumennya misalnya ini di sini disebut rasio ULN terhadap PDB. Hati-hati ya. Saya entah yang kesekian kalinya ingin mengatakan ULN itu bukan utang pemerintah, tapi utang luar negeri. Terdiri dari pemerintah, Bank Indonesia, dan swasta. Sedangkan utang pemerintah, ada utang pemerintah yang sifatnya luar negeri, ada yang dalam negeri. Jadi beririsan tapi tidak sama. Karena itu di sini rasionya 30,3%. Utang pemerintah sudah hampir 40 ya, 39,75 karena utang dalam negerinya banyak. Nah, dan seterusnya. Lalu data lengkap itu terlampir di dokumen. Nah, ini saya langsung perlihatkan lampirannya. Sekaligus juga mengingatkan para jurnalis, jangan lihat di siaran persnya saja. Tadi saya sudah baca banyak media hanya bersumber dari paragraf-paragraf itu diolah menjadi kalimat berita. Padahal ada dokumen lampirannya yang kurang lebih 67 halaman. Kan bisa dilihat di situ. Dan isi dari lampiran itu terutama sekali adalah tabel. Dan kalau mau lagi bisa mengunduh juga lampiran yang berupa file Excel, jadi bisa diolah ya, diolah oleh jurnalis atau oleh ekonom. Kebetulan saya memang rutin mengunduh dan mengolahnya. Itu 67 halaman, judulnya Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, 67 halaman. Nah, di dalamnya banyak tabel. Nah, saya coba olah. Nah, saya tampilkan olahan saya yang sederhana untuk buat pemirsa mungkin mendapat gambaran. Nah, ini saya di slide pertama ini saya perlihatkan utang luar negeri Indonesia dari tahun 1997 ya. Posisinya itu posisi akhir tahun, jadi posisi 31 Desember ya. Nah, ini kecuali yang April ini 30 April karena belum selesai kan. Nah, kalau kita lihat memang ada saat di mana dia datar, lalu ada saat dia meningkat, kemudian turun, dan ini di dalam 3 tahun terakhir ini 2 tahun setengah ya sudah. Ini posisinya merah menaik. Ini dulu. Jadi fakta ini menunjukkan ULN kita di dalam 2,5 tahun terakhir ini memang naik ya. Terutama setahun terakhir itu kelihatan gambarnya. Nah, jangan lupa ULN itu terdiri dari 3 komponen. Nah, komponen keduanya, satu komponennya utang pemerintah. Nah, kenapa ini datanya dari 2004? Karena sebelum 2004 data utang luar negeri pemerintah dengan Bank Indonesia itu jadi satu, tidak ada rinciannya ya, atau harus digali kalau rinciannya. Karena itu saya tampilkan utang luar negeri pemerintah yang mulai 2004 yang sudah mulai data rincinya dipisah dari data Bank Indonesia. Karena dulu Bank Indonesia di era Pak Soeharto kan masih bagian dari pemerintah. Nah, ini kalau lihat utang luar negeri pemerintah tadi di publikasi tadi ini 208,76 miliar, naik 10,04%. Batang biru menunjukkan posisi utang pemerintah akhir tahun, kecuali yang 2025, 30 April. Nah, yang orange menunjukkan pertumbuhan setahunnya. Jadi 10,40 ini bukan dari Desember ya, tapi dari April 2024. Lihat saja, 10,40% itu adalah pertumbuhan tertinggi selama kurang lebih 7-8 tahun terakhir. Jadi ini ada tren baru utang luar negeri pemerintah mulai meningkat lebih pesat dari sebelumnya. Lalu yang kedua utang luar negeri Bank Indonesia. Nah, lihat utang luar negeri Bank Indonesia memang di April ini landai ya dibandingkan Desember.
Nah, tapi kalau dibandingkan tahun-tahun yang lampau, ini selama 2 tahun terakhir ini, sejak 2023 akhir, itu utang Bank Indonesia melesat. Mengapa? Karena ada instrumen baru namanya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Itu utang Bank Indonesia itu melonjak ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah utang luar negeri swasta. Nah, itu memang utang luar negeri swasta sudah hampir sekitar 6-7 tahun ini landai, bahkan cenderung turun ya utang luar negeri swasta. Tapi jangan lupa di antara utang luar negeri swasta itu termasuk BUMN. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat pemirsa, tapi saya kembali mengingatkan dan sekaligus mengkritik Bank Indonesia bagaimana rilisnya, dan wartawan juga harus menggali untuk menyampaikan informasi yang lebih berimbang, persuasif, tidak menimbulkan kepanikan, tapi jangan menyamarkan hal-hal yang memburuk, supaya kita semua bisa mengantisipasi. Dan jangan lupa pasar itu tidak terpengaruh dengan rilisnya, mereka akan melihat datanya karena mereka punya banyak tenaga ahli ya di perusahaan-perusahaan besar tersebut. Mudah-mudahan informasi kami ini bermanfaat buat pemirsa.